semua, selamat datang di segmen FMI Financial Management and Insurance bareng gue Billy. Hari ini kedatangan seorang tamu yang luar biasa, seorang executive agency builder ya. Sedikit spill tentang pembicara atau tamu yang kita undang hari ini ya. Beliau itu salah seorang yang menginspirasi gue juga di industri ini dari awal gue meniti karir lah. Jadi jasa beliau sangat besar dalam hidup gue gitu ya, dan tentunya buat banyak leader di Amazing Team. Dan mungkin gue spill dikit tentang background beliau. Jadi beliau ini pernah berkecimpung di salah satu bank yang cukup besar sebelum di insurance. Begitu sempat juga buka usaha toko baju baby. Terus hari ini beliau fokus full time full heart di insurance industry ya, kurang lebih mungkin udah 15 tahun gitu. Dan sedikit informasi juga buat teman-teman bahwa beliau ini salah satu generasi perintis gitu ya, bukan pewaris gitu ya. Jadi benar-benar beliau ini mulai segala sesuatu dari nol dan harus bertanggung jawab sama orang tua, keluarga sendiri, mikirin masa depan dan lain sebagainya. Jadi hari ini kita mau sama-sama belajar dari pertama kali beliau meniti karir sampai sekarang gitu ya, tentang bagaimana beliau mengelola keuangan dan lain sebagainya. Oke, udah hadir sama kita sekarang Ci Theodora. Hai Bill. Terima kasih sudah datang jauh-jauh dari Puri ke Sleepy ya. Iya. Thank you. Dapat bocoran langsung dari Koyeri, katanya urusan atur duit di keluarga bisnis nih Cici jagonya gitu ya. Dan sebagian besar Cici yang kelola. Nah, di segmen FMI kali ini kita bakal kupas tuntas nih Ci, gimana cara lu ngatur keuangan. Terus mulai dari rumah tangga, udah gitu dalam hal bisnis sampai masa depan. Oh, gitu. oke. Sip. Langsung aja kita mulai ya Ci ya, biar gak kelamaan juga. Ci, gue mau mulai dari rumah tangga dulu. Oke. Gimana cara Cici sama Koyeri bagi peran nih? Karena kan dua-duanya nih sama-sama bisnis bareng, ya kan? Sama-sama kelola keuangan, tapi Cici lebih banyak fokus in charge ya. Nah, itu gimana peran Cici dan Koyeri? Baginya gimana nih? Iya. Dalam keuangan tuh baginya gimana? Oke, mungkin thank you ya Bill ya, udah diundang hari ini ya ke segmen FMI ini ya, keren banget. Sebenarnya as a husband and wife gitu ya, pasti kan kita kan memang harus bagi peran ya kan, karena kan husband and wife itu kan suami istri punya strength and weakness-nya masing-masing. Nah, tapi yang paling penting itu sebenarnya di awal adalah kalau menurut aku sebelum semua itu, gimana caranya tuh sebagai suami istri itu tuh kita tuh bikin satu visi dulu gitu. Oke. Jadi menyamakan visi di awal dulu nih. Visinya kita tuh secara finansial tuh mau ke titik apa. Nah, dari sana. Jadi kalau udah sevisi, udah sepakat, baru tuh mungkin bisa jalan bareng. Ibaratnya kayak ngedayung kapal gitu ke arah yang sama. Nah, kalau misalnya beda nih suami istri visinya nih, misalnya yang satu pengen bangun yang namanya kehidupan finansial yang baik, yang satu ngerasa kayaknya nggak usah sampai kayak gitu juga nggak apa-apa deh. Itu tuh ibaratnya kayak ngedayung kapal, tapi tuh kayak ngedayungnya yang satu ke arah yang mana, yang lain ke arah yang mana. Jadi nggak kemana-mana. Jadi nggak kemana-mana gitu, jalan di tempat. Nah, itu yang paling penting yang pertama. Nah, kalau udah sevisi, kalau misalnya aku sama Koyeri mungkin ngebagi perannya, aku lebih banyak di strategic thinking. Oke. Gitu. Jadi aku lebih banyak di strategic thinking tentang finansial seperti apa. Nah, aku sharingin ke dia. Nah, biasanya approval tuh, misalnya kita kayak begini oke nggak nih, kita kayak begini oke nggak, kayak begitu oke nggak gitu. Nah, ya udah kalau udah approval ya kita jalanin bareng. Gitu. Oke. Kalau untuk jangka ke depan biasanya berapa tahun atau berapa lama kalian pikirin gitu loh? Maksudnya buat 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun atau kayak jangka pendek? Biasa ngatur visinya berdua gimana? Jadi kalau kita ngatur visi ya, visi itu sebenarnya kan ada dalam berbagai macam aspek ya. Jadi ada visi dalam hal keluarga, mau dibawa kemana anak-anak, bisnis, finansial gitu kan. Nah, itu tuh semua kita tuh kayak begin with the end in mind, kita tarik mundur tuh nanti ujungnya mau kemana. Jadi visi yang paling jauh itu tuh kita bikin sampai umur pensiun, sampai anak-anak kita itu tuh married, nikah gitu. Itu yang paling ujung ya. Nah, dari sana kita bikinnya. Nah, dari sana kita tarik mundur apa yang harus kita lakuin. 5 tahun, 10 tahun ya kan. Nah, 10 tahun dulu, 10 tahun, 5 tahun, lalu ada 1 tahun. 1 tahun. Nah, kita fokus tuh di 1 tahun itu. Jadi benar-benar sama-sama udah
satu visi, satu keinginan. Oke, setahun pengennya apa, 5 tahun mau 5 itu tahun dari sampai ke titik sampai apa, kemana, 10 tahun sampai ke titik apa, nanti begin with the end in mind, nanti kita pensiun seperti apa, yang kayak gitu tuh kita udah bahasin dari awal. Udah clear ya maunya udah clear. kemana, baru dipikir caranya, strateginya gimana. Iya. Wow. Oke. Nah, karena next question nih, kalau kita di insurance industry, Ci, itu kan dinamis ya. Artinya maksudnya kadang pengeluaran itu susah diatur atau diukur. Ya. Kadang kita ketemu orang, ada cost, atau kadang kita ketemu nasabah gitu ya, beli buah tangan lah dan lain sebagainya gitu-gitu. Kadang itu bisa beberapa agent atau leader bahkan kalau nggak bisa kelola dengan benar tuh boncos di sana tuh. Karena tuh kayak ban tapi bocor alus gitu loh, nggak sadar. Kalau kalian itu strateginya gimana? Kalau pengeluaran supaya tetap aman, khususnya dalam di bisnis sih, dibikin budget kah, atau dibikin budget secara persenan atau secara numbers atau gimana kalau kalian? Sebenarnya kalau misalnya, ini kita nggak ngomongin di insurance sih, tapi menurutku tuh kayak semua orang harus sih melakukan yang namanya perencanaan keuangan, ya kan? Semua orang harus melakukan perencanaan keuangan. Ya kita sebagai pebisnis insurance juga harus melakukan perencanaan keuangan, ya kan? Cara sebenarnya gimana cara ngatur budget gitu? Baiknya sih memang semua dibudgetin, Bill. Gitu. Jadi kita tuh ada pos-pos pengeluaran yang kita udah budgetin. Khusus bisnis berapa? Ya kita tuh ada khusus bisnis berapa. Misalnya contoh perpuluhan berapa, biaya hidup berapa, cicilan berapa, yang kayak gitu. Jadi dengan adanya itu tuh kita bisa jadi lebih terkontrol juga. Nah kalau buat bisnis, kan tentunya pasti kalau ketika dari kita waktu mulai awal sama sekarang kan pasti beda dong. Ya gak sih, secara dari income kan pasti grow, secara cost juga pasti kan lebih besar juga. Berarti lebih ke percentage atau ke numbers biasanya? Kalau dari awal dulu deh, kita tips dulu buat awal-awal agent nih. Baiknya gimana? Mereka by percentage atau by numbers mungkin? Kalau enaknya gini, di bisnis insurance kita enaknya gini. Jadi kita tuh kan bisnis nggak pakai modal ya. Jadi yang kita modal kita itu sebenarnya nggak ada. Tapi bisnis tanpa modal pun ada yang namanya operational cost, ya kan. Nah, enaknya operational cost itu tuh nggak akan nambah banyak. Contoh gini, ketika agent kita pergi untuk prospek satu hari misalnya 2 kali. Let's say kita berarti kan harus keluar operational cost untuk prospek satu hari 2 kali. Misal makan siang, makan siang atau makan malam atau misalnya ngopi, kayak gitulah ya. Nah, ketika 10 tahun kemudian ketika udah leader, kita juga mungkin tetap aja satu hari 2 kali gitu. Jadi operational cost itu tuh sebenarnya kalau di bisnis kita tuh enaknya dia nggak akan kayak tiba-tiba jadi gede banget secara signifikan seperti kalau orang-orang di luar sana berbisnis tiba-tiba modalnya jadi gede banget gitu. Ini nggak bakalan. Nah, tapi makanya ketika agent mungkin harus dijatahin dulu lah. Contoh misalnya mulai dari sisihin 20%. 20% dari income buat operational cost sama investasi bisnis. Itu tuh 20% untuk operational cost sama investasi bisnis. Investasi bisnis itu misalnya contoh ikut seminar-seminar atau misalnya beli buku pengembangan kepribadian. Yang kayak gitu-gitu, atau misalnya beli oleh-oleh buat nasabah. Itu tuh semuanya tuh masuk ke dalam pos investasi bisnis. Jadi nggak misalnya kalau agent khususnya kalau income masih ngepas banget, ada nasabah yang kayaknya potensial banget berani jor-joran kasih gede, kan nggak gitu juga ya. Nggak wise gitu juga. Nggak wise ya. Nah, menariknya gini nih, kadang kan kita kalau sebagai agent ataupun leader, kadang kan udah lately banyak belakangan nih komisi closing tahunan. Karena dari sisi nasabah juga preminya jadi lebih murah, dapat potongan gitu dan dari sisi kita kan dapatnya jadi langsung jebret gitu ya. Iya nggak sih? Nah kadang berasanya kayak dapat uang gede nih gitu ya, baru closing. Apalagi kita closing minggu ini, minggu depan udah cair duitnya gitu ya. Jadi berasanya ntar tiap minggu begini terus. Tipsnya gimana supaya kalau kita dapat komisi tahunan yang gede gitu ya, misalnya sekian gitu, gimana cara lu ngatur? Kadang kan kita cost tiap bulan ini kan udah pasti fix kan, dan udah segitu-segitu gitu, bahkan bisa naik. Sedangkan komisi tahunan bulan depan kalau nggak ada, selesai gitu loh, bener nggak sih? Kalau nggak ada closingan. Nah, lu gimana ngatur dari dapat sekian numbersnya itu? Sebenarnya itu benar tuh, itu menurut gue kayak banyak
agent tuh punya masalah di titik itu sih. Iya. Jadi karena dapat komisi tahunan gede, tiba-tiba Iya. dipakai habis, terus Iya, bulan iya. depannya bingung gitu Iya, kan, ya, betul, menyebabkan kayak ketidakstabilan finansial gitu. Jadi kok ini nggak stabil ya income-nya gitu. Nah sebenarnya ada satu cara nih Bill yang bisa, yang menurut gue tuh ya harus dipakai ya sama semua agent ya, terutama yang baru ngerintis. Beda ceritanya kalau udah punya tim, dapat royalti itu beda lah. Tapi Iya, ketika ngerintis gitu setidaknya. Jadi kita tuh di bisnis ini tuh kita tuh harus punya tuh 3 macam account. Jadi dipisah gitu. Income account, jadi account buat nerima income ya, buat nerima komisi, buat nerima overriding gitu kan. Nah itu namanya income account. Okay. Tapi dari income account itu kita baiknya tuh punya 2 account lagi, 2 rekening lagi. Okay. Yang pertama saving account, yang kedua cost account, expense account. Okay. Nah jadi ketika kita dapat income, kita tuh sisihin dulu tuh langsung ke saving account. Iya, ke dulu. saving account dulu. Pertama ke saving account. Nah, baru kita transfer juga tuh ke cost account. Nah, cuman gini, kalau kita dapat komisinya tahunan, jebret gitu kan gede banget ya. Nah, itu kita mesti punya satu mindset, kita tuh cuman boleh pakai 1/12-nya. Kita masih bagi 12 dulu dong. Iya, itu kan income buat 1 tahun ke depan. Ada cara buat bikin stabil. Jadi kalau kita dapat income 1 tahun, jadi jangan langsung dipakai. Jangan. Itu tuh itu tuh nggak wise juga lah ya. Untuk dipakai dihabisin. Jadi kita pakai aja 1/12-nya dulu. Nanti bulan depan kita boleh ambil lagi 1/12-nya. Jadi kayak income-nya didapat tahunan, tapi dikelola secara bulanan. Berarti ketika masuk dari account income, sekian persen langsung masuk ke saving. Terus berapa persennya nih langsung kita masuk ke cost, ya kan? Nah untuk baginya tadi yang tadi tuh 1/12 itu baru masuk ke cost gitu ya. Iya, 1/12 yang boleh kita pakai setelah kita saving. Kadang gitu. susahnya ya, kadang kan ada komisi bulanan juga. Iya. Nyampur gitu loh, ya nggak sih? Tapi kita mungkin pakai iya. angka kira-kira aja lah ya, tahunannya berapa gitu ya. Soalnya kan itu susah gitu ya. Oke. Menarik. Nah terus lanjutin, pertanyaannya adalah gini sih. Kadang kan di industri kita tuh apa ya, apalagi dalam khususnya kita mau bangun bisnis, banyak di luar sana mikir secara penampilan atau secara lifestyle itu yang dijual supaya bisa ini orang gitu ya, narik orang, ngajakin orang gitu. Nah kadang gue temuin memang ada banyak yang kurang wise juga nih dalam mengelola keuangan tentang itu gitu. Jadi jadinya flexing terlihat yang gimana banget, sebenarnya dalamnya morat-marit gitu kan. Nah lu ada tips gak sih gimana caranya ngontrol itu loh? Sedangkan kan gini, lifestyle itu kan selain buat ditunjukin ke orang, kadang kita juga suka gitu ya, karena kita happy gitu. Nah ada tips gak gimana caranya kita bisa kontrol itu, atau rules pengeluaran nih? Ini tadi kan ada cost account ya. Nah dari cost account nih gimana tuh mengelola ini semua gitu dari cost ini? Ada tipsnya gak? Ya sebenarnya hal itu kan kita ngomongin lifestyle ya. Sebenarnya ya menurut gue ya nggak ada salahnya kalau misalnya kita pengen ningkatin lifestyle, ya karena kan ya kita happy juga kan kalau misalnya kita pengen punya hidup yang lebih baik, ya kan. Nah cuman kita tuh mesti tahu dulu gitu loh. Kita mesti tahu dulu kalau menurut gue semua orang itu mesti ngerti tentang perencanaan keuangan dulu nih. Jadi sebenarnya dalam hidup itu tuh ada pilar-pilar finansial yang harus dirapihin dulu nih sebelum pilar-pilar finansial. Nah ketika kita punya pengetahuan akan hal itu, kita aware, oh ternyata tuh ada hal-hal yang masih kita rapihin dulu gitu. Ada 4 pilar lah yang kita mesti rapihin di awal kalau misalnya kita mau punya hidup yang lebih enak ke depan. Yang pertama kita masih punya kos dana darurat, kan? Dana darurat 12 bulan penghasilan, 12 bulan pengeluaran lah. Terus insurance planningnya udah rapi dulu, education dan pension planningnya udah rapi, udah beres dulu. Jadi kita masih tahu tuh itu hal yang kita mesti bangun. Nah ketika kita tahu nih, sadar, kita jadi aware, kita juga jadi bisa lebih punya boundaries nih ketika kita mau tingkatin lifestyle. Kita tahu ada hal-hal yang masih kita bangun dulu. Nah mungkin orang yang jor-joran di lifestyle itu orang yang nggak tahu nih bahwa dalam hidup itu ada sesuatu yang dia harus beresin. Nah itu yang pertama. Jadi dia mesti tahu dulu tuh. Ada hal-hal yang mesti dia rapihin. Nah yang kedua, kita kalau misalnya ngomong kita mau kayak tingkatin lifestyle buat flexing biar bisa narik orang. Kayaknya zaman sekarang tuh
kalau menurut gua tuh udah nggak perlu kayak gitu lagi gitu. Nah, kita perlu untuk punya penampilan yang baik, representatif, itu Dan perlu. Nggak perlu mahal. Tapi kan keren tuh nggak perlu mahal ya kan. Banyak hal yang bisa kita lakuin supaya kita terlihat keren tapi nggak mahal. Misalnya beli baju jangan yang terlalu mahal. Ya kita ngerawat diri juga nggak sampai yang harus terlalu mahal banget gitu kan. Nah, cuman yang paling penting adalah sebenarnya bukan lifestyle yang kita jual, tapi sebenarnya yang kita jual itu adalah pola pikir kita. Nah itu, jadi ketika kita ngobrol sama orang, bisa nggak orang itu ngerasa relate sama kita? Bukan dari sekedar duit atau dari tampilan sekedar, luar ya. Iya, jadi bukan dari sekedar gaya hidup atau tampilan luar, tapi sebenarnya kalau zaman sekarang itu orang-orang juga udah lebih pinter. Jadi orang ini ada isinya nggak gitu ya? Jadi isi kepala itu tuh jauh lebih penting daripada apa yang terlihat di luar. Karena percuma kalau misalnya kita tingkatin gaya hidup, makin lama makin keren, tapi ketika ngobrol sama orang nggak ada isinya gitu juga percuma. Gitu. Oh ya, balik lagi sebenarnya di awal tuh supaya nggak kecebak sama lifestyle apalagi sampai pinjol gitu. Tujuan harus clear. Ya kita tujuan finansialnya ke depannya mau kayak gimana? Apa yang penting dulu nih? Apakah lebih penting keluarga, kebutuhan keluarga, atau apa kata orang nih gitu kan? Ini beda nih ya. Kadang kita mau nyenengin apa kata orang tapi nggak bener-bener pikirin apa yang di dalam gitu ya. Wah, luar biasa banget ya. Nah, ya kan? Nah, lanjut nih. Kalau untuk kebutuhan rekrut prospek, maintain nasabah lah, maintain tim lah, ngatur cash flow-nya di satu budget yang sama, di cost tadi, based on percentage tadi, atau lu dijadiin satu aja semua? Yang penting ya udah ada sekian numbers udah di percentage tadi, di cost ya udah ini buat ini, buat ini, buat ini, buat rekrut, buat maintain, buat nasabah. Kayak gimana? Sebenarnya cara buat alokasi budget tuh banyak banget. Yang paling gampang dan sering dipakai orang itu sebenarnya rumus 10 20 30 40. Jadi dari 100% income, 10% dipakai untuk perpuluhan, 20% dipakai untuk pay yourself first. Jadi untuk berinvestasi, untuk nabung gitu ya. Nah, 30% dipakai untuk maksimum bayar cicilan KPR. Nah, 40% yang dikelola. Jadi 40% itu kita kelola untuk biaya hidup, untuk biaya bisnis. Nah, semuanya di situ untuk lifestyle. Jadi kita tahu maksimum 40% nih yang bisa kita kelola, yang bisa kita pakai. Sisanya tuh udah ada pos-pos lainnya. Dan itu tinggal di-adjust aja nanti tinggal larinya ke tim, ke nasabah, kemana. Iya, kita bisa budgetin. Contoh misalnya contoh kita budgetin nih sehari misalnya berapa. Misalnya let's say 100.000 misalnya sehari, itu kan langsung keluar budgetnya kan. Kalau 100.000 sehari berarti sebulan 2 juta. Contoh kayak gitu. Nah, ya udah kita usahain di titik itu aja. Jadi kita bikin planning di awal boleh. Misalnya kita kayaknya bisa nih alokasiin sebulan 2 juta untuk keperluan misalnya investasi bisnis. Ya udah kita boleh coba berjalan ke arah sana gitu. That's good. Gue tiba-tiba kepikiran satu hal yang baik nih. Kan kita ngobrol nih terbuka ya ke semua ya. Jadi semua bisa sama-sama belajar. Pernah gak sih join kan tahun 2012 ya? 2011 ya. Berarti ini tahun ke-15. Ke-15. Oke, tahun ke-15 teman-teman ya. Dan insurance itu kan sama sebenarnya kayak bisnis kurang lebih umumnya lah ya. Kadang bisnis itu kan kadang up, kadang down gitu ya. Kurang lebih lah gambarannya seperti itu. Pernah gak sih ngalamin income tuh lagi seret gitu dalam satu fase tertentu? Seret gitu. Ya gak sih? Ya kan kadang kan banyak hal atau ada beberapa hal yang di luar ekspektasi kita ya. Ya gak sih? Kadang umpama misalnya tim yang harusnya jalan tapi ternyata gak jalan. Nasabah yang tiba-tiba bayar, tiba-tiba stop bayar. Kan itu kan pasti mempengaruhi dong. Iya. Momen kapan inget gak sih? Atau ada gak sih seret income dan lumayan jatuh turunnya gitu. What you do di kondisi seperti itu? Dan gimana caranya tetap bukan cuman bertahan, tapi lu tetap bisa growth luar biasa di kondisi kayak gitu. Pernah Ya pertanyaannya bagus ya. Jadi mikir balik juga gitu, pernah apa enggak ya. Sebenarnya gini, kalau misalnya di industri kita, enaknya tuh kita nggak mengalami fase-fase income turun drastis. Semuanya bisa diukur. Tapi bener ada masa-masa ngerintis. Pasti kalau orang ngerintis dari bawah, nggak mungkin tuh nggak ngalamin yang namanya masa-masa misalnya seret gitu. Pasti ada.
Atau misalnya nasabah gede yang biasanya bayar tiba-tiba lapse kan income-nya. Iya. Jadi ada aja. Pasti masa-masa seret itu menurut gue pasti ada nih. Pasti setiap orang ngalamin. Lu ada satu cerita nggak? Kepikiran nggak? Kalau gue tuh yang kayak gitu nggak ada ya. Tapi Iya. ketika gue ngerintis tuh ada tuh masa-masa seret tuh. Masa-masa seret tuh ada. Iya. Jadi waktu itu tahun 2014 ya. Ini tahun 2014. Jadi Lu join udah joinnya udah ketiga 4 tahun ya. Tapi tahun itu tuh kita bersamaan semua nih. Iya. Dari ganti mobil, beli rumah, merit. Waduh. Iya, jadi pengeluarannya tuh gede banget gitu. Iya, Sedangkan iya. kan bangun tim takes time. Iya. Pada gua saat setuju. itu kan juga baru 3 tahun, jadi baru 5 tahunan atau 6 tahunan. Jadi Amazing Rock belum segede. Amazing Rock baru ada leadernya nggak sampai, baru beberapa orang. Siapa itu? 2014 4-5 itu orang ada. 2013 itu cuman ada AM kan waktu itu ya. AM-nya berapa? AM-nya cuman ada Eric, Oh, Eric udah AM. iya, Robin, udah kayaknya. Jadi kayak masih AM-nya cuma 2 gitu masih ya. kecil banget gitu. Oke. Ya udah ya, pada saat itu yang kita lakukan adalah yang pertama ya pasti kita fokusnya di satu titik. Fokus naikin income. Itu penting sih. Jadi di kondisi seperti itu tuh kita fokus untuk gimana caranya ya kita bisa naikin income. Jadi kadang ketika orang ngalamin masalah, dia tuh punya 2 respon. Contoh nih, mengalami kayak kesulitan keuangan, bisa 2 respon. Yang satu meratapi nasib kan. Aduh, ini susah banget nih, gimana nih, malah nggak ngapa-ngapain kan. Yang kedua kan do something kan. Ya udah, ini kita gimana ya caranya supaya bisa naikin income cepet. Ya udah, kita harus ngapain ya, yang kayak gitu tuh. So what you do ketika harus bayar merit, baru ganti mobil, rumah gitu ya? Apa yang lo lakukan supaya tetap bisa, selain bukan cuma bertahan lo, tapi tetap ngebus? Karena kan kalau balik lagi ya tadi seperti yang lu bilang, kalau tim kan kadang ya itu di luar ini ya, kadang di luar kendali gimana gitu. Apa kalau jualan fokus udah dalam berapa periode, sebulan 2 bulan nih pokoknya gue fokus jualan deh, atau enggak gimana? Pada tahun itu 2014. Jadi kalau gue itu tuh dulu gue sadar benar bahwa yang tadi bangun bisnis itu, bangun tim itu takes time. Nah, jadi karena gue sadar akan hal itu, selama timnya itu tuh belum benar-benar kuat, gede juga gitu. Iya, gue berasa gue masih perlu jualan. Nah, jadi yang menyelamatkan gue pada waktu itu ya pastinya income dari selling itu kan cepet ya. Bisa tergantung kita mau jualan big cash ya langsung bisa dapat komisi yang gede. Nah, jadi waktu itu gue survival mode-nya adalah gue selain bangun tim, gue sambil bantu pakai selling pribadi juga. Jadi itu ningkatin income secara cepat dan bisa cover tuh semua pengeluaran itu walaupun super mepet banget ya. Ya dibantu dengan berhemat, mengatur keuangan sebijak mungkin. Ya itu ningkatin income, ya barengan lah semuanya kayak gitu. Karena dengan jualan juga jadi kita lebih pede juga di lapangan ya. Iya, jualan kan juga sebenarnya kita jadi skill juga, relevan juga ya. sama market. Jadi waktu itu yang dilakukan adalah fokus jualan. Ada sebagian part fokus jualan dalam periode tertentu ya. Iya. Jadi sebenarnya bukan fokus jualan, jadi kita fokus membangun tim tetap, tapi sambil jualan. Sambil lah. Jadi ada mungkin kayak pakai porsi 20% waktu gitu untuk ketemuin nasabah juga pada saat itu. Itu di tahun 2014 ya. Ya wow, dan terbukti sekarang tuh udah luar biasa dahsyat ya sih. Masih berjuang juga ya. Nah, kalau bicara soal, kita next nih, bicara soal tabungan sama investasi. Ada satu metode approach yang lu pakai gak sih? Misalnya berapa persen buat ditabung, tadi kan udah ya. Dana darurat buat grow bisnis. Itu selalu paten kah? Atau ketika income lu bertambah berubah lagi kah? Dari dulu sampai sekarang. Prinsip lu tuh gimana? Jadi ada prinsip yang gua pakai gitu ya. Selama ini gua pakai. Jadi menurut gua tuh kalau misalnya kita mau punya hidup yang enak di masa depan, itu ada tiga hal yang masih kita lakukan. Selalu ada 3 hal ini selalu kita harus lakukan. Nah, yang pertama kita tuh mesti selalu delay gratification. Jadi kita tuh menunda selalu kepuasan.
kita tuh harus menunda kepuasan. Jadi di titik seperti gue sampai sekarang pun gue masih sering menunda gitu, menunda kesenangan gitu, supaya kita nggak terlalu over lah. Nah itu yang pertama. Nah yang kedua, lakukan financial planning itu sejak dini. Jadi kalau misalnya mikirnya gini, nanti kalau income gue udah gede gue baru mau mulai financial planning deh, itu tuh kayaknya udah terlambat. Iya. Dan kayaknya nggak bakal mulai-mulai juga. Kayaknya nggak bakal mulai-mulai juga, kecenderungannya mau nunda gitu. Jadi lakukan perencanaan keuangan tuh ketika kita udah tahu gitu, ketika kita udah tahu, oh hidup tuh harus lakukan financial planning, ya udah langsung lakukan aja gitu. Saat itu juga ketika kita ngerti, kita langsung praktek gitu. Nggak perlu tunggu besar nggak perlu tunggu income-nya gede dulu, timnya jadi dulu. Nah jadi lakukannya tuh sejak dini. Bisa dari hal-hal kecil kan. Contoh melakukan kayak budgeting, ya kan. Kalau misalnya mau mulai melakukan financial planning, kalau menurut aku tuh bisa mulai dari cek budgeting. Jadi tulis semua income, tulis semua pengeluaran. Dari sana ketahuan tuh kita tuh persentase pakai untuk yang ke bangun bisnis berapa, happy berapa persen. Nah dari sana kita mau kurangin berapa juga jadi ketahuan. Nah kita bisa rapihin dari sana tuh, dari catat pengeluaran dan pendapatan. Catat itu penting banget ya. Biasanya lu kalau nyatat gitu di Excel atau lu pakai masih secara konvensional pakai tulis? Sebenarnya kalau zaman sekarang tuh udah banyak banget loh apps yang bisa bantu kita buat nyatet kayak gitu. Enaknya sih di Excel. Jadi di post-postin gitu loh. Nah, banyak orang yang nggak rekap lagi pengeluarannya dia apa setiap bulan. Jadi begitu kan kita commission tiap minggu ya. Jadi begitu komisi mingguan itu langsung ditulis income-nya berapa, gitu ya? Rekap komisi minggu pertama, minggu kedua, minggu ketiga, minggu keempat total berapa. Pengeluaran misalnya contoh ini bulan Juli, ya udah pengeluaran berapa nih dari tanggal 1 Juli sampai 31 Juli berapa. Jadi kita tahu nih, oh dari pendapatan kita yang segini, pengeluaran kita tuh segini. Nah pengeluaran ini tuh ketika kita catat itu banyak hal yang bisa direfleksiin. Banyak hal yang ternyata nih gue boros banget di sini ya. Ini pengeluaran yang nggak perlu ya. Jadi dari refleksi itu bulan depannya kita bisa perbaikin gitu. Jadi lakukan perencanaan keuangan sejak dini tuh yang kedua. Nah yang ketiga, fokus membangun aset dan memperbesar income. Karena kalau mengenai perbesar income ya, karena kita tuh kalau misalnya income kita nggak besar, kita mau nabung 100% income pun juga nggak kemana-mana. Kalau income yang nggak gede gitu kan. Betul. Iya, jadi fokuslah selalu untuk memperbesar income. Karena contoh nih, orang misalnya punya income let's say 2 juta sebulan. Dia nabung 2 juta sebulan sampai gak makan. Ya itu gak kemana-mana juga, gak bisa beli apa-apa. Ya kan, jadi fokusnya itu memperbesar income. Nah ketika income-nya udah mulai besar, mulai fokus untuk membangun aset. Aset itu kita gak ngomong kayak harus beli rumah yang mahal atau properti atau beli apa gitu, enggak. Aset itu bisa dimulai dari kita misalnya sebatas kayak beli emas berapa gram bisa, atau komitmen aja gitu ya. Kalau enggak mulai berinvestasi secara rutin di pasar saham, beli satu lot saham BCA setiap bulan. Jadi bisa dimulai dari small steps gitu. Fokus membangun aset. Nah kalau kita ngelakuin 3 hal tadi, ya selalu menunda kesenangan, melakukan financial planning sejak dini, fokus memperbesar income dan membangun aset, itu pelan-pelan itu dalam 5-10 tahun kita bakal bisa ngelihat hidup kita itu tuh naik. Gitu. Jadi kalau gue simpulin memang perbesar income sama kita kelola keuangan ini 2 hal yang sebenarnya nggak bisa dipisahin ya. Nggak bisa dipisahin. Bener-bener dua-duanya nih harus kita belajar expert lah di situ. Iya nggak sih? Karena gue sering lihat sih banyak orang di luar sana kan fokus ke besarin income doang. Iya nggak sih? Tapi dia in the end tuh mereka jadi nggak punya apa-apa. Gue sering beberapa tuh ngeliat kayak gitu. Jadi apa ya? Di situ gue belajar ternyata menghasilkan income sama mengelola uang itu adalah 2 hal yang berbeda gitu. Karena gue pikir orang income gede pasti punya ini gitu. Iya. Bener ternyata banget. Itu Iya, itu benar. Itu hal yang harus disadari. Jadi kita harus sadar bahwa orang itu dibilang kaya, dibilang oke, dibilang mapan bukan karena seberapa besar income yang dia dapat. Tapi dilihat dari seberapa banyak aset yang dia punya. Itu tuh. Kayak gitu. That's good. Ya. Nah, di Amazing Team nih banyak banget leader agent yang kan mereka baru mulai dari nol. Jujur kadang ngelihat di kondisi itu tuh memang
kadang prihatin, kadang sulit juga gimana gitu ya, apalagi mereka punya keluarga, punya tanggungan segala macam. Pola keuangan yang harus mereka mulai pegang dari awal nih. I think maksudnya mereka belum punya banyak nih. Justru karena mereka belum punya banyak kan. Nah, step awalnya apa yang harus mereka pegang menurut Cici? Ketika dari awal, first stepnya gimana pola keuangannya? Mungkin untuk teman-teman gitu ya, maksudnya yang lagi benar-benar baru ngerintis, baru ngebangun bisnis, sebenarnya kita mesti tahu dari dasarnya dulu nih bahwa membangun sesuatu tuh memang takes time. Ya, jadi memang membutuhkan waktu buat kita bisa bangun gitu ya, bisnis yang besar itu takes time. Gak cuman di Prudential, dalam segala bisnis juga yang namanya ngebangun sesuatu ya memang butuh waktu gitu. Jadi harus sabar. Yang pertama harus sabar. Nah yang kedua, ya kalau misalnya income-nya belum besar, kita masih fokus tuh untuk gimana caranya tuh kita tuh naikin income. Naikin income tuh secara cepet. Nah caranya adalah kalau menurut aku nih ya, untuk agent-agent kalau misalnya mau lebih cepet gitu ya, mainnya itu jangan di zona promosi doang. Ya jadi dari agent, promosi AAB, promosi ngepas AB gitu ya. ngepas gitu kan. Jadi coba main di zona prestasi. Ya, karena Prudential itu satu bisnis yang nggak ada limitnya. Sky is your limit gitu. Kalau misalnya mau naikin income, nggak ada limitnya. Mau naikin sampai 100 juta per bulan di tahun pertama juga bisa banget gitu. Nah kita masih tahu nih kalau misalnya kita dalam kondisi yang sulit, itu artinya kita harus bayar harga lebih gitu untuk bisa ngebangun income yang lebih lebih matang lagi gitu. Nah itu main di zona prestasi. Mungkin itu. Jangan main di zona promosi doang, Ngepas titik aman, doang ngepas ya. Jadi main di zona prestasi. Karena orang yang main di zona prestasi itu income-nya akan berkembang jauh lebih cepat. Mungkin itu sih. Dan jadi modal untuk dia bangun bisnisnya juga dengan prestasi gitu ya. Dengan prestasi ya pasti itu menjadi teladan. Yang pasti itu bisa menjadi benchmark. Dimana kalau kita prestasi ya kita bisa ngebangun tim yang prestasi juga lebih gampang dibanding kalau kita nggak pernah prestasi gitu. Setuju. Dan omongan kita jadi punya powernya juga ya. Iya. Karena kita pernah ngelewatin, dan masih still doing it gitu ya. Iya. Sebenarnya ya motivasi terbaik yang kita bisa berikan ke tim kita itu bukannya motivasi berupa kata-kata semangat gitu. Tapi motivasi terbaik itu sebenarnya teladan di lapangan. Kita lakukan sesuatu, mencapai sesuatu, tim lihat itu dampaknya jauh lebih besar dibanding kita ngomongin dia, ngomongin dia, kamu harus begini, kamu harus begitu gitu. Itu jauh lebih besar dengan menjadi teladan. Ngomong-ngomong tentang investasi ke tim itu kan sebenarnya hal yang sangat penting juga ya. Investasi ke tim ya. Iya nggak sih, khususnya di kita di insurance. Nah, investasi yang Cici pernah keluarin terbesar buat tim itu apa dan kenapa berani ambil keputusan itu? Ada nggak satu pengalaman investasi ke tim ya, yang paling besar dan kenapa berani? Ya, ada. Jadi menurut aku hal yang paling berharga dalam hidup itu sebenarnya bukan uang, tapi waktu. Waktu berharga, kenapa? Karena uang bisa dicari, tapi waktu nggak bisa ditarik mundur lagi gitu, nggak bisa dibalikin lagi kan. Jadi investasi yang paling besar yang aku kasih ke tim itu tuh di tahun 2015. Jadi waktu itu tuh lagi hamil, terus akhirnya lahiran tuh di bulan September lahiran kan, baby kan. Aku inget tuh kayak setelah 40 hari gitu, aku memutuskan kayaknya aku udah harus keluar lagi gitu. Nah itu tuh berat banget untuk ninggalin anak yang baru lahir sebagai seorang ibu, anak pertama gitu ya. Jadi masih ingat tuh pertama kali kayak keluar ninggalin dia itu karena mau mulai untuk jalanin bisnis lagi tuh nangis. Terus sempat mikir sih ini lebay banget ya sampai nangis cuman mau pergi ketemu orang doang gitu. Tapi ya memang perasaannya tuh sesedih itu waktu itu. Harus ninggalin anak pertama kan, ninggalin baby masih belum 2 bulan gitu kan. Jadi di tahun 2015 itu investasi waktu itu sih, komitmen waktu itu yang aku rasa tuh kayak gila ini investasi yang gede banget ya, gue harus lakukan ini gitu kan. Nah itu aku lakukan juga gak sebentar ya, tapi selama 5 tahun. Jadi 5 tahun pertama hidupnya si Claire itu tuh aku tuh bilang lah sama dia ketika dia baby gitu kan, Claire ini mungkin mami, mungkin malam-malam mungkin kamu udah tidur, mungkin mami belum pulang. Ya kadang-kadang mungkin kamu bangun pagi-pagi mungkin mami belum ada, udah pergi gitu kan. Tapi ya kan kamu nggak minta dilahirin kan, jadi udah tanggung jawab mami gitu untuk bisa
nanti someday punya waktu yang banyak buat kamu dan bisa provide yang terbaik buat kamu. Jadi tuh izin sama dia kayak gitu. Wow. Nah itu selama 5 tahun tuh bener-bener kayak ya udah bener-bener ngebangun bisnis. Kita meeting bisa sampai jam 11 malam, kadang sampai jam 1 malam gitu kan. Itu dari 2015 sampai 2019 yang berasa banget gitu. Wah. Investasi terbesar itu bukan duit guys, tapi waktu sama keluarga yang kita korbanin loh ya untuk bangun bisnis ini, dan it's very worth it di sini ya Ci ya. Ya worth it at the end. Iya kan? Wow, mungkin sebelum nanti kita mau tutup ada sedikit pertanyaan terakhir nih. Kalau ada agent baru yang nanya nih Ci, gue harus mulai dari mana biar keuangan gue rapi dan aman? Jawaban Cici apa? Ya satu sih, tingkatin income dulu, naikin income dulu, bertahan sambil naikin income, naikin income. Jadi kalau kita mau ngerubah satu hal besar itu sebenarnya kita bisa mulai dari apa yang kita punya, ya dari apa yang kita punya itu dari hal kecil. Jadi kita bisa mulai dengan coba untuk bikin jadwal prospek lebih rutin. Ya, jadi basicnya untuk naikin income itu kan kita masih ketemu orang. Ya coba bikin jadwal prospek yang lebih rutin gitu. Ya udah dari sana nanti kita bisa ngelihat bahwa kadang-kadang tuh Tuhan mau kasih kita berkat gitu. Tapi tuh ketahan sama kemalasannya kita karena kita masih takut, masih negative thinking, masih nggak punya habit yang benar gitu. Jadi berkatnya itu bukan yang nggak mau dikasih tapi ketahan. Gitu. Karena kita nggak siapin wadahnya gitu. Nah, gimana cara siapin wadahnya supaya berkatnya turun? Caranya adalah dengan kita melakukan apa yang harusnya jadi bagian kita supaya Tuhan bisa memberkati kita. Gimana kita caranya itu bisa bertingkah laku, berpikir dan melakukan seperti layaknya orang yang diberkati gitu kan? Bekerja keras, positive thinking, belajar mentalnya terus ya. Jadi mental itu dulu tuh yang kayaknya perlu dibangun dari awal. Percayalah tuh bener-bener ketika kita membangun itu, nanti kita akan melihat banyak banget berkat mukjizat yang Tuhan kasih gitu loh di hidup kita. Kayak gitu. Lakukan bagian kita, nanti biar Tuhan yang buka jalan gitu ya. Benar. Oke, mungkin ada sedikit ini, Ci, kesan pesan buat teman-teman sebelum kita mau tutup nih. Ada kesan pesan nggak buat teman-teman amazing atau teman-teman yang lagi nonton nih? Ya buat teman-teman amazing ya yang baru mulai merintis bisnis ini, ketahuilah bahwa walaupun kita dari titik manapun, walaupun kita misalnya nggak punya privilege, mungkin kita lahir underprivilege gitu, tapi satu hal, hidup tuh bisa dirubah. Hidup bisa berubah ya. Jadi bukan dengan kita lahir dengan kondisi misalnya nggak punya privilege selamanya akan seperti itu. Hidup bisa berubah kalau kita mau usahakan. Nah, ini adalah satu pengingat ya, dan ini juga adalah satu momentum juga gitu yang bisa kita pakai. Kita udah dikasih Tuhan ada di bisnis ini gitu, ada di Amazing Team, kenal sama leader kita, itu pastinya bukan satu kebetulan dan bukan untuk satu hal yang biasa-biasa aja gitu. Pasti Tuhan punya rencana besar dalam hidup kita. Nah, yang harus kita lakukan adalah sekarang kita harus mulai meresponi aja sih. Mulai meresponi, lakukan yang terbaik yang kita bisa. Ya maka ya 5-10 tahun lagi ya teman-teman akan melihat bahwa ya hidup teman-teman udah ada di posisi yang jauh dari sekarang. Wow, nice one. Terima kasih Citeo. Teman-teman, hari ini belajar banyak banget ya. Gue dapat banyak banget insight dari Citeo. Yang bikin gue tuh belajar bukan cuman ngatur duit, tapi gimana tuh mikir lebih kreatif lagi nih, jaga keuangan di tengah kondisi ekonomi yang kadang nggak stabil gitu ya. Dan dari obrolan hari ini gue makin sadar juga Amazing Team itu, di Amazing Team khususnya setiap orang tuh punya cara unik buat kelola finansial mereka, beda-beda kondisi posisi mereka kan beda-beda. Tapi benang merahnya sih sama. Ada yang namanya kesadaran, awareness teman-teman ya. Terus ada juga strategi dan tanggung jawab gitu ya. Dan lu itu gak harus jago, tapi lu bisa mulai mikir lebih cerdas dari sekarang gitu ya. Nah, gua Billy Onggo, sampai ketemu lagi di episode selanjutnya dari FMI, Financial Management and Insurance. Jangan lupa teman-teman untuk like, komen, dan subscribe, dan klik tombol lonceng nanti di sini ya buat berlangganan ya. Buat notifikasi ya, supaya tahu ada video yang baru gitu ya. Oke teman-teman, bye-bye.